Usai gelaran Pilkada serentak 2020, rumah dan mobil milik tim relawan paslon petahana Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dibakar oleh orang tak dikenal. Pembakaran kendaraan dan rumah terjadi di 3 lokasi yang berbeda di Kecamatan Boni-Boni, Luwu Utara dengan rentan waktu yang hampir sama, yakni Jumat dini hari tadi. Ketiga korban yang mobil dan rumahnya dibakar merupakan relawan atau simpatisan paslon petahana Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri dan Swaib Mansur. Saat ini Polres Luwu Utara tengah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Lalu bagaimana informasi terkini pasca pembakaran rumah dan mobil milik tim relawan paslon petahana Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan? Ya, saat ini kami sudah terhubung dengan calon Bupati Luwu Utara karena kita menyebutnya calon bupati karena belum ada hasil resmi dari KPU ya, yaitu ada Ibu Indah Putri Indriani. Selamat sore Ibu Indah. Selamat sore. Ya, Ibu, kita ingin konfirmasi pertama kali terlebih dahulu, apakah yang mobilnya dibakar ini merupakan pendukung ataupun tim ses Ibu, tim ses inti Ibu? Iya, betul Mbak. Jadi ketiganya merupakan bagian dari elemen pemenangan kami di Kabupaten Luwu Utara. Bisa Ibu jelaskan secara detail, kabarnya pembakaran ini dilakukan di rentan waktu yang sangat berdekatan. Bagaimana cerita yang Ibu terima? Iya, jadi saya dapat kabar itu pukul 2 dini hari dari Camat Bone-Bone. Kebetulan saya kan sudah aktif kembali ya. Nah, kemudian kami langsung menghubungi Kapolres Luwu Utara, kemudian dan Kibrimob untuk meminta agar segera ke lokasi. Dan tidak lama segera itu saya menyusul dan mendapatkan informasi langsung dari korban bahwa yang pertama di Patolowan itu di rumah ketua tim relawan perempuan bisa mendapat informasi bahwa kejadiannya sekitar pukul 1.30 dini hari. Nah, kemudian saya bergeser ke desa kedua, yaitu desa Sidomukti. Di situ ada 2 titik ya, 2 lokasi penyerangan. Yang pertama rumah Pak Pandi. Pak Pandi ini tim desa, tim pemenangan tingkat desa. Ini juga dibakar kendaraannya. Itu kejadiannya sekitar pukul 2. Kemudian di rumah Pak Murtoyo di desa yang sama di Sidomukti. Nah, itu nggak kena kendaraannya karena pagarnya cukup tinggi, itu dilempar yang terbakar kanopi garasi gitu. Jadi kejadiannya memang di rentan waktu pukul 1.30 sampai dengan pukul 2 dini hari tadi. Ibu, itu kan kalau kita lihat di layar kaca ada seperti tayangan CCTV ya. Nah, apakah mungkin dari tayangan CCTV secara keseluruhan juga terlihat siapa yang melempar, Bu? Sayangnya sih tidak ya, karena CCTV-nya arahnya lebih banyak ke dalam rumah, ke dalam halaman rumah. Jadi nggak kelihatan memang siapa yang melempar, dan ada kemungkinan ini baru perkiraan saja, yang bersangkutan mengetahui bahwa rumah tersebut punya CCTV sehingga arah lemparannya itu nggak dari depan rumah. Ini kita bisa lihat dari rekamannya itu dari arah samping ya. Samping semua kiri tiga-tiganya rumah. Ibu dari samping kiri rumah semua, Ya. Bu? Dengan pola yang sama? Hanya 1 rumah yang punya CCTV, yang 2 kan nggak punya. Iya. Baik, Ibu Indah, apakah selama ini ada kecurigaan dari tim relawan? Mulai dari masa kampanye hingga kemarin quick count keluar, pencoblosan di TPS, apa ada kecurigaan orang-orang yang mungkin mengincar atau tidak suka dengan Ibu Indah dan juga tim pemenangan? Kita tidak tahu. Apakah ada, Bu, itu, Bu? Ada sih memang informasi dari ketiga korban. Jadi mereka ini pernah didatangi di masa kampanye ya, didatangi oleh beberapa orang, oknum, kemudian pernah juga ditelepon ya, ada kira-kira diancam lah begitu untuk tidak terlalu bergerak ya. Nah, tetapi kami kan menganggap bahwa itu dinamika ya, bagian dari proses pilkada gitu ya, masa kampanye yang lalu. Dan sama sekali tidak menyangka bahwa kemudian terjadi setelah
sehari setelah pemilihan, ya, karena kejadian ya masuk 2 hari lah setelah pemilihan gitu ya. Tapi mungkin terlalu dini dan saya tidak buru-buru untuk kemudian menyimpulkan bahwa ini terkait dengan pilkada, tetapi karena kebetulan 3 kediaman yang yang disasar ini adalah bagian dari elemen pemenangan. Nah, indikasi ke arah sana sih cukup kuat bahwa ini masih terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang lalu. Oke, nah sudah dilaporkan ke pihak berwajib, apa respon dari pihak berwajib, Ibu? Oh iya, jadi saya mengapresiasi ya kerja cepat dari teman-teman Polres Luwu Utara, karena begitu saya menelpon, beliau langsung bergerak menuju ke lokasi dan pagi hari langsung dilakukan olah TKP. Baik, Ibu Indah, sejauh ini dari tim pemenangan dan juga Ibu, apakah ada penjagaan tersendiri berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Bu? Karena ini masih menunggu hasil KPU hingga 16 Desember mendatang. Ya, yang pasti sih kami langsung menghimbau, kebetulan ada beberapa grup tim pemenangan termasuk relawan. Kami menghimbau lewat grup, kemudian melalui media setempat, ya, melalui media sosial yang lain, untuk teman-teman menahan diri, tidak terprovokasi, kemudian menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Karena sekali lagi kondisivitas wilayah ini kan menjadi harga mati lah bagi kami di Kabupaten Luwu Utara, terutama di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Oke. Ibu, mungkin kita bisa tahu tidak Ibu, dari beberapa mobil yang satu kita sudah lihat masih dalam kondisi utuh. Nah, 3 mobilnya ini apakah memang ada identik dengan atribut kemenangan, Bu? Sama sekali enggak ya. Nah, ini menariknya karena ketiga mobil yang disasar ini sama sekali enggak ada atribut, katakanlah atribut paslon ya. Kemudian yang 2 yang hancur ini adalah kendaraan yang digunakan untuk usaha. Kebetulan kalau yang Pak Pandi, yang salah satu korban yang berdomisili di Desa Sidomukti itu kan kebetulan pengusaha ini. RPH, rumah pemotongan hewan gitu ya. Nah, jadi kendaraannya itu digunakan untuk mengangkut sapi atau kerbau. Nah, kemudian yang satu itu kendaraan pribadi yang digunakan untuk usaha sehari-hari, yang Ibu Erna atau Pak Fajar. Nah, jadi sama sekali nggak ada atau digunakan untuk kegiatan aktivitas kampanye gitu. Baik, tapi maksud kami begini, Ibu Indah, apakah para korban yang mobilnya dibakar, rumahnya dibakar ini memiliki peran sentral selama Pilkada 2020 ini? Ya, kalau yang ketua tim perempuan bisa, ya Pak Fajar itu kebetulan istrinya ketua tim perempuan bisa Kecamatan Bone-Bone dan memang cukup aktif di dalam kegiatan kampanye yang lalu. Kemudian kalau Pak Pandi ini adalah bagian dari tim pemenangan tingkat desa di Sidomukti. Nah, kalau Pak Murtoyo sebenarnya nggak aktif secara langsung, cuma istrinya yang memang cukup aktif di perempuan bisa Kecamatan Bone-Bone. Jadi kalau ya kita mau kaitkan sih memang indikasinya cukup kuat ya, karena mereka ini bagian yang tidak terpisahkan dari tim pemenangan kami. Begitu. Oke. Baik, terima kasih calon Bupati Petahana Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani atas waktu bersama kami. Kita harapkan agar kasus ini bisa terungkap segera. Selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore.